Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita masih bisa beribadah walaupun online. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita tundukkan kepala. Kita minta pimpinan Roh Kudus atas kami. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ucapan syukur senantiasa aku naikkan di hadirat-Mu atas segala kebaikan-Mu, kasih anugerah-Mu yang melimpah buat kami. Kau sudah memelihara kami, memberi keselamatan kami. Patutlah Tuhan, pada malam hari ini kami mau mengucap syukur terima kasih. Kami mau menaikkan puji-pujian ini ya Bapa. Kami perlu Roh Kudus-Mu atas kami. Pimpin kami, kuasai kami ya Tuhan. Sebab kami tak mampu tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pada malam hari ini kita mau mengucap syukur, sebab hanya Dialah yang layak kita terima. Kita mau angkat satu pujian, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat,
sebab itu kita harus bersuka cita dan girang senantiasa. Kita mau angkat satu pujian. Oh giranglah, sebab Allah yang memberi kegirangan dalam kehidupan kita. Sebentar kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang memberi kekuatan dalam kehidupan kita. Biarlah kita selalu minta tuntunan, bimbingan, bahkan tangan Tuhan selalu menopang dalam kehidupan kita. Kita mau angkat satu pujian, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah
bersyukur sebab Tuhan sangat baik kepada setiap kami. Kami bersyukur sebab hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami. Kami boleh hidup, kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Bahkan kami sampai hari ini sehat. Semua karena anugerah dan kemurahan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap hari kami menaikkan syukur kami menaikkan rasa terima kasih kami kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan baik untuk selama-lamanya. Terima kasih buat hari ini Tuhan, buat ibadah online ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami berharap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Engkau yang di surga. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman ini boleh menguatkan setiap kami, menjadikan kami menjadi orang-orang yang lebih dewasa dalam mengiring Engkau ya Bapa. Biarlah iman kami makin kuat, makin bertambah teguh di dalam Engkau. Dari hari ke hari, nama Tuhan dipermuliakan atas kami. Terima kasih Bapa, sertai dalam pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Hari ini kita bertemu dalam ibadah online, dalam pendalaman Alkitab. Mungkin saya perlu sedikit jelaskan bahwa saya recording ini, saya mencoba mencari waktu yang terbaik. Dan saya berharap tidak ada kebisingan di luar sana, karena memang saya tidak memiliki studio khusus yang kedap ruangan. Akan tetapi, saya berharap dengan saya mencari waktu yang baik, tidak ada kebocoran yang terlalu signifikan, sehingga Bapak Ibu bisa menikmati firman Tuhan yang begitu indah ya, dari hari ke hari, di mana bisa membangun iman kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mungkin juga suara saya agak serak ya, memang karena beberapa hari ini aktivitas cukup banyak, dan saya mencari obat yang biasanya saya minum saat suara mulai habis atau hilang, tetapi obat itu tidak ada, karena memang obat itu ternyata dipakai oleh pasien-pasien yang positif corona ya. Jadi memang obat itu khusus untuk membunuh virus. Ya, obat itu sudah saya coba konsumsi dari tahun yang lalu. Saya menemukan obat itu karena 1-2 orang yang berbicara kepada saya dan menyarankan hal itu, tetapi memang sudah habis. Dan kalau Bapak Ibu mendengar suara saya agak serak, mungkin Jumat ini atau Minggu besok, ya karena memang faktor kelelahan, faktor mungkin adanya virus, bukan corona Bapak Ibu ya, virus yang memang biasa terjadi pada seorang pengkhotbah, guru, dosen, pembicara. Dan itu saya belum menemukan obat yang terbaik. Nah, hari ini saya akan memulai pendalaman Alkitab dari seri selanjutnya, yaitu 2 Korintus pasal yang ke-12. Jumat depan adalah 2 Korintus pasal yang terakhir, 13. Jadi Jumat depan adalah penutup, tapi Jumat ini masih ada pasal 12, di mana Rasul Paulus itu mencoba untuk menguatkan iman para jemaat Tuhan, menguatkan iman para orang-orang Kristen yang di sana, dengan cara beliau mencoba untuk memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang di luar jangkauan daripada pengajaran-pengajaran sesat. Karena kita tahu bahwa pengajaran sesat itu ada, pengajaran sesat itu marak terjadi dari zaman Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mencoba untuk bagaimana caranya menyikapi pengajaran sesat, bagaimana caranya menghormati hamba-hamba Tuhan, bagaimana caranya kita supaya iman kita makin bertambah teguh di dalam Tuhan, meskipun ada yang namanya ajaran sesat. Di pasal 12 ini, Rasul Paulus mencoba untuk menerangkan lebih lanjut. Ya, saya bagi menjadi 3 hal atau 3 bagian. Yang pertama, bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya ambil hanya di ayat yang pertama saja Bapak Ibu. Saya bacakan. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Ini ayat 1 sampai 6 berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus mengalami yang namanya penglihatan. Kita tahu dia adalah rasul, bukan rasul yang palsu. Kita tahu dia adalah guru, bukan guru yang palsu. Dan kita tahu bahwa dia adalah orang yang diutus Tuhan, benar-benar diutus Tuhan, bukan seperti orang-orang palsu
yang mengaku-ngaku, yang pada zaman itu mencoba untuk mencari posisi. Rasul Paulus adalah hamba Tuhan asli, dan dia melihat satu penglihatan yang mungkin orang lain tidak mendapat bagian itu. Tetapi yang saya pelajari dari Rasul Paulus, di ayat pertama ini dia berkata bahwa aku mau menceritakan, tetapi meskipun aku tahu hal itu tidak ada faedahnya. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa aku adalah rasul, aku pernah mendapatkan penglihatan tentang Firdaus, tetapi saat aku ceritakan, sebenarnya itu nggak ada faedahnya bagi orang lain. Terlebih-lebih kalau aku menceritakan hal ini, aku takutnya malah aku meninggikan diri dan aku tidak mencari kemuliaan untuk Tuhan. Ini mengajari saya, Bapak Ibu, bagaimana mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkan penglihatan. Bagaimana mungkin pernah Bapak Ibu mendapatkan suara Tuhan. Pernah mungkin dapat vision ya penglihatan juga untuk masa depan, untuk masa yang akan datang. Dan banyak orang atau dari kita pernah berkata bahwa saya baru melihat, Tuhan baru ngasih penglihatan pada saya. Nah, itu boleh diceritakan kalau itu mengandung unsur semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita mendapatkan penglihatan, kita mendapatkan suara dari Tuhan, kita bisa berkomunikasi audible dengan Tuhan. Dari telinga ke telinga kita dengar, dan kita berkata bahwa saya mendengar suara Tuhan, saya melihat perbuatan Tuhan, saya melihat Tuhan lagi mau ada di Indonesia untuk ini, di Indonesia untuk beberapa waktu ke depan akan terjadi ini. Saya melihat sendiri, karena entah saya pada waktu itu berdoa, entah pada saat waktu itu tidur, pokoknya saya melihat dengan jelas. Itu boleh diceritakan asalkan hati Bapak Ibu Saudara dan saya itu unsurnya itu satu. Apa itu? Untuk kemuliaan Tuhan. Rasul Paulus berkata, enggak ada faedahnya kalau kamu ceritakan itu, tapi kamu ingin dipermuliakan dan bukan Tuhan yang dipermuliakan. Meskipun itu kamu terima daripada Tuhan, meskipun itu penglihatan benar, tapi kamu jangan ceritakan, kamu jangan omongkan ke orang kalau itu adalah untuk kemuliaanmu dan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ini mengajari kita semua. Kalau kita suatu saat nanti dengar ada orang berkata, saya mendengar suara Tuhan dengan jelas, kamu harus ini. Atau saya melihat sesuatu yang Tuhan berikan kepada saya, kamu harus gini. Itu harus diuji dulu Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita melihat bahwa semua ini berasal dari Tuhan atau tidak. Semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan atau kemuliaan nama orang yang ngomong seperti itu. Makanya makin dewasa mengenal Tuhan, makin dalam membaca firman Tuhan, makin pelan-pelan kita mempelajari firman Tuhan, kita makin mengerti bahwa porsi kita harus tahu. Kalau kita mendapatkan kemurahan penglihatan, kemurahan mendengar suara Tuhan, jangan diceritakan kalau ada unsur kemuliaan diri sendiri. Itu untuk diri sendiri. Tapi kalau kita unsurnya untuk kemuliaan Tuhan, wajib ceritakan. Kenapa? Karena para nabi seperti itu. Para nabi berkata bahwa dia mendengar suara Tuhan, dia mendapatkan perintah langsung, dan para nabi itu mencoba langsung mengungkapkan ini yang Tuhan mau. Jadi para nabi itu tidak pernah mencari kemuliaan diri sendiri. Para nabi tidak pernah ngurusi dirinya akan dipermuliakan apa tidak. Otomatis yang pasti para nabi berkata bahwa apa yang saya terima dari Tuhan, saya harus ungkapkan kepada jemaat, kepada orang-orang pilihan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau zaman sekarang atau zaman yang ada di Rasul Paulus ini juga ada bedanya. Kenapa? Karena orang pernah dapat penglihatan, orang pernah mendengar suara Tuhan, dan ceritakan pada orang, tapi dengan motivasi yang lain, supaya dianggap lebih rohani, dia dianggap lebih suci, dia dianggap kayak pemimpin, dia dianggap melebihi seorang pendeta, dia dianggap melebihi pendeta yang melebihi pendeta lain, dan sebagainya. Mari kita lihat ini, kalau kita diberikan anugerah oleh Tuhan, dapat penglihatan, mendapat suara Tuhan, atau mendapat karunia yang lain. Kalau Bapak Ibu ceritakan, jangan ada unsur untuk kemuliaan diri sendiri, karena itu tidak ada faedahnya. Rasul Paulus mengingatkan kita semua, nggak ada gunanya. Karena apa yang kamu terima itu seharusnya untuk memuliakan nama Tuhan, tapi kamu gunakan untuk kemuliaan nama sendiri. Sayang sekali. Nah, di bagian yang kedua, itu ayat 7
sampai ayat yang ke-10. Saya ambil 3 ayat di sini. Yang pertama ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Nah, Rasul Paulus menceritakan yang tadi tentang penglihatan itu, dan dia berharap dia tidak meninggikan diri. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, di ayat yang ke-7 ini kita tahu bahwa Rasul Paulus menceritakan itu. Dia berharap dia tidak meninggikan diri. Dia tidak berharap mendapatkan pujian dari orang-orang yang mendengar ceritanya. Kenapa? Karena Tuhan sudah taruh sesuatu dalam dirinya. Tuhan sudah memang berikan izin, yaitu ujian atau yang namanya kekurangan yang ada dalam diri Rasul Paulus. Supaya Rasul Paulus itu mengingat, meskipun aku mendapatkan penglihatan, meskipun aku mendengar Tuhan, meskipun aku pernah bertemu Tuhan, tapi aku gak boleh sombong karena ada sesuatu yang tidak sempurna dalam diriku. Jadi Bapak Ibu, dari hal ini kita udah tahu bahwa tidak ada hamba Tuhan yang sempurna. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang sempurna. Salah satunya mereka pasti mempunyai yang namanya kekurangan, mempunyai yang namanya kelemahan. Jadi kita makin mengerti bahwa iman kita itu bukan tergantung pada pendeta. Saya pernah mendengar ada orang berkata seperti ini, Pak, mulai sekarang saya nggak mau ke gereja lagi. Loh, alasannya kenapa? Saya kecewa dengan pendeta A. Loh, kenapa kok kecewa dengan pendeta A? Iya, dia yang menobatkan saya, dia yang membimbing saya. Ternyata dia jatuh dalam dosa dan saya kecewa dengan dia. Saya mau katakan pada Bapak Ibu, iman Bapak Ibu bukan tergantung pada pendeta atau perkataan siapapun. Iman Bapak Ibu tergantung kepada Tuhan. Karena yang memberikan iman itu bukan pendeta, bukan siapa-siapa. Yang memberikan iman kepada Bapak Ibu Saudara adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita nggak boleh tergantung kepada pendeta A, pendeta B, atau orang A, atau orang B. Karena setiap orang pasti memiliki kelemahan. Jadi yang kedua yang kita dapatkan dari hal ini adalah apa? Jangan ngefans sama satu pendeta. Waduh, kalau pendeta ini enak sekali. Seandainya saya bergereja di gereja pendeta A, seandainya pendeta A akan datang ke gereja ini terus berkhotbah, seandainya saya dekat dengan pendeta A, mungkin saya akan mendapatkan ini, itu. Jangan salah Bapak Ibu, setiap orang dari ayat-ayat ini kita udah tahu. Seorang rasul saja, seorang nabi, bahkan seorang hamba Tuhan pasti memiliki yang namanya kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu tujuannya Tuhan apa? Supaya tidak meninggikan diri pendeta itu. Supaya tidak meninggikan diri hamba Tuhan itu. Tetapi supaya hamba Tuhan itu atau kita semua hanya meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi hanya Tuhan yang satu-satunya harus dipermuliakan atas penglihatan kita, atas pendengaran kita, mungkin atas orang-orang yang memimpin kita. Jadi sekali lagi, jangan mengidolakan siapapun, termasuk pendeta. Karena pendeta pasti punya kekurangan. Saya punya cerita yang selanjutnya. Saya pernah dengar seseorang, kenalan saya, dia memiliki ponakan yang ada di Belanda. Pada waktu di Belanda, ponakannya ini ikut satu gereja. Dia berkata bahwa kepada omnya, ya, om, gereja di sini luar biasa. Pada saat itu dia masih 1-2 kali ikut ibadah itu. Dia berkata ibadahnya keren, ibadahnya luar biasa dan saya menikmati. Pada sampai beberapa kali dia juga masih berkata menikmati. Tapi 1 kali 1 tahun dia ditawari pelayanan. Dia ditawari untuk masuk dalam tim penggembalaan, tim pelayan ya yang lebih dalam. Terus dia telepon omnya, dia berkata, saya kecewa dengan gereja ini, saya kecewa dengan pendetanya. Ternyata apa yang saya pikirkan di awal, pada saat saya awal di gereja ini, tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Ternyata lebih dalam, pendetanya bagaimana, para pelayannya bagaimana, saya kecewa dengan gereja ini. Dan dia pindah gereja ke tempat lain Bapak Ibu. Itu di luar negeri Bapak Ibu. Bayangkan yang ada di Indonesia, kita tahu ada orang-orang yang lompat dari gereja A ke gereja B, gereja B, gereja C, gereja C, gereja D. Dia menyalahkan pendeta A, dia menyalahkan pendeta B, dia menyalahkan gereja A, dia menyalahkan gereja B. Dia mencari yang cocok dengan dia mencari pendeta yang sempurna, dia cari gereja yang sempurna. Saya mau katakan tidak ada yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan Yesus Kristus.
Jadi jangan pernah mengharapkan pendeta, jangan pernah berharap pada gereja Bapak Ibu. Kita melihat mungkin ada gereja besar yang sempurna. Lah jangan-jangan seperti yang saya ceritakan barusan. Kalau di luar mungkin kelihatan bagus, di dalam belum tentu. Kita melihat ada pendeta yang keren sekali. Jangan-jangan itu hanya sepintas penglihatan kita. Tetapi saat kita masuk untuk mengenal lebih dalam, belum tentu. Mari kita lihat bahwa apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, apa yang Tuhan perdengarkan pada kita hari ini, semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan untuk 1-2 orang saja. Nah, di bagian yang kedua ini saya lanjutkan pada ayat 8 dan ayat 9. Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, dari sini kita tahu ayat yang favorit yang banyak orang katakan, di dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna, di dalam sakit penyakit kuasa Tuhan sempurna. Iya, karena Rasul Paulus berkata, jangan bangga dengan pelayananmu, jangan bangga dengan gerejamu, jangan bangga dengan pendetamu, jangan bangga dengan timmu, jangan bangga dengan fasilitasmu, jangan bangga dengan apa yang kamu lihat. Banggalah karena saat kamu sakit, saat kamu lemah, kuasa Tuhan turun dan menyembuhkan kamu. Itu yang harus kita banggakan. Jadi sekali lagi, semuanya diarahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Semuanya diarahkan untuk memuji, memuliakan hanya satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi tolong diralat lain kali. Kalau Bapak Ibu berkata bergereja di mana? Oh, bergereja di A. Siapa pendetanya? Pendetanya si ini. Wah, ini saya suka pendeta ini. Wah, saya suka gereja A. Saya kalau nonton YouTube itu gereja A itu gini. Saya pasti terberkati gini. Bapak Ibu jangan salah. Kalau Bapak Ibu meninggikan gereja, kalau Bapak Ibu meninggikan pendeta, kalau Bapak Ibu meninggikan tim pelayanan, kalau Bapak Ibu meninggikan yang lain yang di luar Tuhan, berarti Bapak Ibu ini lagi dalam keadaan yang bukan pada porsi sebenarnya. Porsi yang benar adalah kita harus meninggikan satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus di atas semuanya. Karena semua kemuliaan itu hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Amin. Wow. Dari bagian pertama sampai bagian kedua kita lebih jelas lagi. Berulang kali saya katakan, jangan ngefans sama pendeta, jangan ngefans sama gereja. Sudah, kembalikan hati kita, kembalikan seluruh kemuliaan pujian kita hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, ayat 11 sampai ayat 21, saya ambil pada ayat yang ke-16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ternyata ayat ini ditujukan untuk jemaat yang memang di pasal 10, pasal 11, dia lebih ngefans kepada guru palsu, dia lebih memuji guru palsu, dia lebih setia kepada guru palsu dibanding kepada pengajaran yang benar. Makanya orang-orang yang tidak suka dengan Rasul Paulus, orang-orang yang tidak taat kepada Rasul Paulus yang adalah Rasul asli daripada Tuhan, orang-orang ini berkata, Rasul Paulus itu hanya ambil bagianku saja, Rasul Paulus itu hanya menjeratku saja, Rasul Paulus itu hanya memanfaatkan aku saja. Padahal Rasul Paulus katakan, aku tidak mengambil sedikit pun bagian dari kamu. Aku tidak pernah memberikan beban kepada kamu. Aku tidak pernah memberikan pemberatan kepada kamu. Tapi kenapa kamu justru melihat aku seperti itu? Bapak Ibu pernah nggak mendengar atau Bapak Ibu pernah nggak melakukan ini? Berkata, kolekte gereja kemana? Perpuluhan gereja jadi apa? Kok bisa pendetanya seperti itu, gerejanya seperti ini? Pernah nggak Bapak Ibu dengar orang seperti itu? Atau mungkin Bapak Ibu lagi di posisi seperti itu? Itu bukan bagian kita, itu bagian daripada hamba Tuhan itu. Bagaimana dia dipercaya Tuhan untuk mengelola gereja itu, untuk menerima persembahan-persembahan, dan bagaimana untuk mengaturnya. Bagian kita adalah datang, mempersembahkan, melakukan firman Tuhan. Ada bagian lain yang harusnya kita tidak, bahasa Jawanya itu cawe-cawe atau ikut campur.
Lakukanlah bagianmu dengan tulus, dengan baik. Bagian yang lain ya biarin yang lain saja. Kita harus melakukan bagian kita dengan baik, dengan setulusnya, dengan luar biasa. Dan jangan sampai bilang gini, pendeta itu baru beli tas. Pernah nggak dengar stand up komedi yang kayak gitu? Saya habis berpuluhan, saya melihat ibu gembala bawa tas baru. Saya melihat ibu gembala pakai sepatu baru, pakai perhiasan baru. Loh, belum tentu ibu gembala itu hanya mengandalkan perpuluhan persembahan dari gereja. Mungkin ibu gembala memiliki usaha, bapak gembala memiliki usaha. Sebagaimana dia mungkin waktu beli ya pada waktu selesai perpuluhan atau persembahan. Tidak boleh ada penghakiman. Nah, itu sudah terjadi dari zaman Rasul Paulus. Penghakiman atas hamba Tuhan, penghakiman atas gereja sudah ada. Ini kemana, itu kemana. Kok seperti ini, kok seperti itu. Itu ada. Orang-orang yang kayak gini itu berarti orang yang lebih suka ikut dari guru palsu daripada guru yang asli. Orang-orang yang suka protes seperti ini, yang suka komen seperti ini adalah orang-orang yang posisinya belum pas sesuai dengan kadaran iman. Karena kenapa? Di firman Tuhan sudah dikatakan ada orang yang seperti itu. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu dalam posisi seperti itu, atau Bapak Ibu lagi tahu ada orang yang dalam posisi seperti itu, mari katakan sama-sama bahwa ya sudahlah, kita harus sama-sama perhatikan firman Tuhan dan melakukan bagian yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Yang terakhir di ayat yang ke-19, sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu, di hadapan Allah dan demi Kristus kami berkata, semua ini saudara-saudaraku yang kekasih terjadi untuk membangun iman kamu. Jadi percayalah apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan yang adalah asli utusan Tuhan. Meskipun itu mungkin gak baik menurut Bapak Ibu, kayak di konselingi gak baik, kayak ditegur gak baik, kayak kok sepertinya seperti ini Bapak Gembala, seperti ini pendeta. Tapi itu semua untuk membangun iman, bukan untuk hal yang lain, bukan untuk menjatuhkan. Jadi kita harus percaya, kita harus yakin bahwa kalau hamba Tuhan itu diutus untuk menguatkan iman kita. Jadi apapun yang mungkin hamba Tuhan itu katakan yang berasal dari Tuhan, itu semua untuk kebaikan diri kita. Jadi kita harus memilah-milah, jangan sampai kita memuji hamba Tuhan yang palsu, merendahkan hamba Tuhan yang asli, atau kita terlalu percaya kepada idola, hamba Tuhan, gereja, dan sebagainya. Semuanya ini kalau kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan, maka itu yang benar. Tapi kalau semuanya ini kita lakukan untuk kemuliaan satu orang, kemuliaan dua orang, atau kemuliaan diri sendiri, itu kurang benar. Oleh karena itu, makin hari iman kita makin ditambahkan oleh Tuhan. Makin hari iman kita makin didewasakan oleh Tuhan. Jadi kita sudah gak melihat kiri kanan lagi. Yang kita lihat hanya Tuhan Yesus. Bagaimana kita memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih buat malam hari ini. Firman-Mu lebih lagi menguatkan kami Tuhan. Bagaimana kami harus meninggikan Engkau saja dalam kehidupan kami. Kami tidak mengidolakan pendeta, kami tidak mengidolakan gereja, kami tidak membanggakan apapun dunia ini. Yang kami banggakan adalah Engkau sendiri Tuhan. Engkau adalah kebanggaan kami, Engkau adalah idola kami. Hanya Engkau yang satu-satunya harus kami muliakan, harus menerima pujian, penyembahan, dan segala hormat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni kesalahan kami di masa-masa yang lalu Tuhan. Sekarang kami kembalikan semua untuk Engkau saja ya Bapa. Sebentar kami akan istirahat, kami akan percaya bahwa berkat perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Terima kasih buat ibadah hari ini. Terima kasih buat iman yang Kau berikan kepada kami. Kami akan jaga, kami akan rawat, kami akan teguhkan, dan kami akan setia sampai kami nanti pulang ke surga ya Bapa. Sebentar kami akan istirahat, tolong turunkan berkat atas kami. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan beri kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan beri kami damai sejahtera. Kami pulang bawa berkat penyertaan dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai selama-lamanya. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat, selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema bulan ini adalah musim menuai. Mari kita saksikan warta dalam minggu ini. Sekian warta gereja minggu ini. Untuk informasi selanjutnya, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di grup WhatsApp gereja. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.